Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Trimegah Webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Farul Fulvian, selaku Chief Economist dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan webinar bersama dengan PT Waskita Karya dengan tema webinar yaitu Waskita meneropong pemulihan dan prospek jangka panjang sektor konstruksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang prospek sektor konstruksi bersama narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Destiawan Suwarjono, MBA, selaku Presiden Director dari PT Waskita Karya Persero. Mungkin sebagai background saja, sama-sama kita ketahui bahwa pandemi COVID masih menjadi suatu hal yang menjadi perhatian penting, baik bagi komunitas bisnis maupun policy maker di Indonesia. Beberapa data ekonomi belakangan mulai menunjukkan hal yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kemarin pada kuartal 2 2021 tercatat sebesar 7,07% year on year, naik jauh lebih tinggi dibandingkan minus 5% yang terjadi pada kuartal 2 tahun lalu. Dan salah satu sebenarnya sektor yang menyumbang perbaikan ekonomi ini adalah sektor konstruksi. Kalau kita lihat dari policy yang diambil oleh pemerintah untuk APBN tahun 2021 dan tahun 2022 itu hendak diberikan PMN atau penanaman modal nasional sebesar 106 triliun kepada banyak BUMN, dan salah satunya itu adalah Waskita Karya, di mana berita terakhir menerangkan Waskita Karya mendapatkan sekitar 7,9 triliun. Tentunya hal ini akan membuat prospek dari perusahaan menjadi lebih menarik di tengah di tengah kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin langsung saja saya sapa. Selamat siang Pak Destiawan, apa kabarnya Pak? Selamat siang. Ya Pak, semoga sehat selalu ya. Peserta. Ya. Ya. Oke, karena tim dari Waskita Karya sudah hadir di sini, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan moderator pada acara webinar kali ini untuk memimpin jalannya acara hari ini dari awal hingga akhir acara. Saya selaku perwakilan dari Trimegah Sekuritas berharap semoga acara ini bisa mendatangkan manfaat bagi seluruh peserta dan juga bisa menjadi sebuah wadah komunikasi yang sangat baik untuk perusahaan. Berikutnya saya persilahkan kepada moderator kita, ya silakan Pak. Halo, terima kasih Pak Farul. Ya, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Primasyah Kristanto, selaku moderator yang akan memandu acara ini hingga akhir. Nah, sebelum acara kita lanjutkan, saya akan bacakan dulu peraturan yang perlu kita sepakati bersama. Ke slide nomor 1. Oke, pertanyaan dapat diajukan melalui box Q&A, dan peraturan nomor 2 adalah pertanyaan akan dipilih oleh moderator dan dijawab para narasumber. Gitu. Kemudian slide selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media Trimegah, bisa follow Instagram kami @trimegahsekuritas untuk mendapatkan informasi hangat, update market, dan jadwal dari event-event Trimegah seperti acara IG Live Trimegah Market Talk yang kami adakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan Instagram Live Trimegah Invest Talk yang hadir setiap Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai Clubhouse, bisa banget nih follow Clubhouse @trim.sekuritas di jam 16.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa dan Kamis gitu. Dan pada webinar kali ini kita ditemani oleh tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Insinyur Destiawan Suwarjono MBA,
selaku Presiden Direktur PT Waskita Karya Persero Tbk. Apa kabar Pak Destiawan? Baik, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk mengisi webinar Trimegah di siang hari ini, gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya persilahkan Pak Destiawan untuk memaparkan presentasinya, Pak. Baik, terima kasih Mas Primasa, Pak Fahrul Alfian yang hadir dan juga para hadirin semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini atas undangan dari Trimegah Sekuritas untuk acara webinar pada siang hari ini. Jadi saya atas nama manajemen Waskita sangat senang atas undangan ini agar kami bisa menjelaskan bagaimana rencana Waskita ke depan untuk recovery kondisi keuangan dan kemudian juga tentang program jangka panjang Waskita. Jadi alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat ya pada siang hari ini dalam suasana yang masih pandemi. Kita bisa melakukan webinar dan sekaligus juga masih terus menjalankan bisnis kita meskipun dengan kondisi yang tidak normal. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi usaha kita ke depan dan membawa Indonesia menjadi semakin maju. Seperti disampaikan Pak Fahrul tadi, jadi bisnis konstruksi ini menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan cukup besar gitu ya dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan pemerintah juga masih concern bahwa infrastruktur harus terus digenjot, terus dibangun supaya ekonomi Indonesia ini tumbuh dan juga ini akan membangun Indonesia secara keseluruhan. Jadi misalnya dengan adanya konektivitas, jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa, ini kita sudah bisa menikmati dampak dari kondisi itu. Kemudian di luar jalan adalah ya pembangunan sarana pelabuhan laut, pelabuhan udara, ya, yang ke depan masih sangat diperlukan. Apalagi kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini tentunya tidak hanya jalan, jadi semua kebutuhan infrastruktur masih diperlukan. Dan kita memang perlu mengejar ketinggalan infrastruktur kita supaya bisa menjadi lebih baik dan tentunya akan menekan efisiensi biaya operasional, transportasi, logistik gitu ya, yang ini akan berdampak pada kondisi ekonomi. Kami akan menampilkan di awal adalah tentang sedikit mengulang mengenai company profile Waskita dan kemudian nanti langkah-langkah recovery Waskita yang kami sebut dengan Waskita Performance Recovery Stream ya. Nah, kemudian untuk akan kami bagi, jadi Pak Fandi sebagai Investor Relation nanti akan menjelaskan tentang company profile Waskita, dan nanti saya akan menyampaikan bagaimana kita Waskita melakukan recovery. Silakan Mas Fandi untuk bisa menyampaikan gitu. Terima kasih Pak Destiawan. Selamat siang Bapak dan Ibu, para investor yang saya hormati. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah bergabung dalam webinar ini. Perkenalkan, saya Fandi dari Investor Relation Waskita Karya yang akan memberikan paparan tentang perusahaan Waskita. Oke, next. Nah, Waskita didirikan pada 1 Januari 1961. Saat ini Waskita berusia 60 tahun. Nah, sebentar lagi menginjak usia 61. Dan selama 60 tahun berkarya, Waskita telah menorehkan banyak pencapaian yang membanggakan, khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Waskita memiliki visi untuk menjadi perusahaan Indonesia terpercaya dan berkelanjutan di bidang konstruksi terintegrasi dan investasi. Nah, Waskita juga melantai di Bursa Efek sejak tahun 2012 dengan kerjasama WSKT. Salah satu anak perusahaan Waskita yaitu Waskita Beton Precast juga telah tercatat di bursa. Nah, berikut adalah grup perusahaan Waskita, cukup besar secara grup.
saham waskita sendiri dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebanyak 66%, dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik sekitar 33,96%. Kami juga memiliki 4 entitas anak usaha, yaitu Waskita Beton Precast, Waskita Toll Road, Waskita Karya Realty, dan Waskita Karya Infrastruktur. Di bawah PT Waskita Toll Road terdapat banyak entitas cucu perusahaan, di mana setiap entitas tersebut merupakan badan usaha jalan tol. Secara total saat ini terdapat 27 entitas di bawah PT Waskita Karya. Next. Nah, sejak 2014, Waskita bergerak dari kontraktor konvensional atau kontraktor murni menjadi konglomerasi dengan lini bisnis yang sifatnya end-to-end. Lini bisnis Waskita sendiri terbagi menjadi 3, yaitu investasi, upstream, konstruksi, dan juga manufaktur atau downstream. Waskita mengenerate value dan juga growth kinerja melalui sinergi antar lini bisnis, di mana lini konstruksi saat ini masih menjadi core perusahaan. Pada lini investasi, terdapat investasi jalan tol, realty, dan juga infrastruktur lain. Bisnis jalan tol merupakan portofolio Waskita yang terbesar saat ini, memiliki 14 konsesi jalan tol di Jawa dan Sumatera. Total asetnya mencapai 55 triliun. Ini juga diikuti oleh bisnis realty dengan beberapa proyek hotel, apartemen, landed housing, dan juga urban city. Dan juga kami memiliki lini bisnis downstream di manufaktur untuk mendukung proyek-proyek konstruksi Waskita. Nah, Waskita memiliki jajaran manajemen yang handal dan juga berpengalaman dengan rata-rata pengalaman lebih dari 25 tahun. CEO kami, Pak Destiawan sendiri, memiliki 33 tahun pengalaman di industri konstruksi, di mana sebelumnya beliau juga menjabat direktur di PT Wijaya Karya. Sementara direksi lain seperti direktur operasi kami juga merupakan 3 orang yang memiliki banyak pengalaman mengeksekusi proyek-proyek yang prestisius. Kami juga memiliki seorang direktur wanita, yaitu Ibu Lokiteta Handayani yang menjabat direktur pengembangan bisnis dan QSAE. Nah, Waskita juga memiliki komposisi pegawai yang didominasi oleh pegawai milenial yang dengan kompetensi yang baik, ya. Sehingga kami tidak kesulitan untuk berinovasi dan juga beradaptasi di lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, next. Selain berorientasi pada profit, Waskita juga memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan. Sebagai BUMN konstruksi, Waskita terlibat juga dalam berbagai pembangunan infrastruktur, termasuk juga melakukan investasi di 19 ruas jalan tol sejak 2014. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Waskita juga memiliki outreach program kepada UMKM, ini melalui pembinaan teknis dan juga pemberian modal usaha. Sejauh ini Waskita memiliki mitra binaan sebanyak 370 mitra binaan yang tersebar di Indonesia, dan perusahaan juga terus mendukung pelestarian lingkungan, salah satunya melalui investasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yaitu mini hidro. Waskita punya posisi yang sangat baik di industri konstruksi tanah air, khususnya untuk segmen pasar di proyek-proyek pemerintah, BUMN, dan swasta. Waskita memiliki banyak pencapaian dan hasil karya monumental baik di dalam pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur. Waskita terlibat contohnya di sini ada banyak sekali proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti jalan tol Jakarta Cikampek, jalan tol terbanggi besar Kayu Agung, pembangunan LRT Sumatera Selatan, lalu juga ada beberapa pelabuhan dan pembangunan bandara-bandara internasional, dan juga pembangunan berbagai bendungan besar di Indonesia. Prestasi Waskita juga diakui oleh beberapa lembaga domestik dan internasional seperti Museum Rekor Indonesia dan juga World Safety Organization. Nah, untuk meningkatkan capaian kontrak baru, Waskita juga memiliki organisasi yang terdesentralisasi dan jaringan marketing yang sangat baik. Kami memiliki kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Kami juga memiliki kantor perwakilan di beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Saat ini, kami tengah mengembangkan jangkauan pemasaran kami di negara-negara berkembang di kawasan Asia Selatan dan Afrika. Kami percaya di kawasan tersebut memiliki banyak potensi pengembangan infrastruktur karena kebanyakan adalah negara-negara berkembang. Selain itu, kami juga mengimplementasikan teknologi konstruksi terbaik seperti building information modeling pada setiap proyek sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing kami di antara para kompetitor. Oke, next. Nah, sejak 2014, Waskita melakukan investasi dan menjadi pengembang jalan tol. Model bisnis yang diterapkan oleh Waskita adalah aset recycling, yaitu invest, build, dan divest, di mana Waskita mengakuisisi konsesi lama ataupun participate di konsesi-konsesi baru, kemudian membangun hingga selesai, dan melakukan divestasi kepada investor-investor baru.
Secara total memang Waskita telah berinvestasi di 19 ruas jalan tol, panjangnya lebih dari 1.000 km, tapi karena 5 ruas sudah diinvestasi sejak tahun 2019, saat ini kami memiliki 14 ruas yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Sebanyak 11 ruas telah beroperasi secara penuh maupun parsial, dan sisanya dalam proses konstruksi. Selanjutnya, Waskita memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti, yaitu PT Waskita Karya Realty. Waskita Realty memiliki 2 brand utama untuk proyek-proyeknya, yaitu pertama adalah Teras Kita untuk hotel dan perkantoran. Saat ini kami memiliki 3 hotel yang terletak di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Yang kedua adalah Fasaka untuk proyek-proyek hunian, baik high-rise maupun landed. Saat ini juga kami fokus dalam pengembangan urban city yang terintegrasi dengan proyek atau investasi kami. Pilot proyeknya ada di Waskita Modern Realty, di mana kami akan mengembangkan area seluas 600 hektar yang terletak di daerah Cibitung, Jawa Barat. Nah, kami juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Waskita Karya Infrastruktur atau WKI yang bergerak di bidang investasi infrastruktur non-jalan tol. Saat ini WKI memang fokus di investasi di bidang energi, khususnya energi terbarukan, tapi ke depan juga tengah mencari peluang untuk membangun investasi infrastruktur lain seperti water treatment dan oil and gas. WKI saat ini memiliki 1 pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yaitu mini hydropower plant berkapasitas 2 kali 5 MW yang terletak di Sangir, Sumatera Barat. Oke, next. Nah, untuk mendukung pelaksanaan proyek konstruksi perusahaan, kita memiliki 2 lini bisnis manufaktur, yaitu beton precast dan fabrikasi baja. Lini bisnis beton precast kami merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami memiliki 9 precast plant yang terletak di Jawa dan Sumatera, dengan total kapasitas produksi mencapai 3,7 juta metrik ton per tahun. Produk-produk yang dihasilkan seperti girder, spoon pile, sheet pile, dan hingga bantalan rel kereta api. Waskita juga memiliki fabrikasi baja yang terletak di Cikande, Banten. Saat ini kapasitasnya adalah 48.000 ton per tahun, dan memproduksi produk-produk seperti transmisi tower dan juga guardrail untuk jalan tol, di mana potensi pasarnya kami yakin masih sangat besar di Indonesia. Oke, next. Berikutnya adalah kinerja operasional kami. Di 3 tahun terakhir, Waskita mencatatkan capaian nilai kontrak yang cukup stabil di level 26 hingga 27 triliun. Tingkat kemenangan tender juga secara stabil terus meningkat, menandakan daya saing kami di antara para kompetitor masih sangat baik. Sepanjang semester 1 tahun ini, kami memperoleh kontrak baru sebesar 3,1 triliun. Kami memperkirakan capaian di semester 2 akan jauh meningkat, mengingat saat ini masih banyak proyek-proyek yang dalam proses tender dan akan dikontrak pada semester 2. Kami juga fokus untuk meningkatkan porsi proyek yang berasal dari pemerintah, swasta, dan BUMN. Nah, per 30 Juni, Bapak dan Ibu, Waskita memiliki 101 proyek ongoing yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Total proyeknya mencapai 54 triliun, di mana 51 triliun merupakan proyek carry over dari tahun lalu, dan 3 triliun adalah proyek yang baru diperoleh tahun ini. Sebagian besar proyek merupakan proyek dari infrastruktur konektivitas seperti jalan tol dan juga jembatan. Nah, selain itu juga ada proyek-proyek infrastruktur sumber daya air seperti bendungan dan irigasi, serta ada beberapa proyek EPC seperti transmisi, lalu juga ada proyek gedung seperti kebandaraan ataupun masjid. Kami juga membangun beberapa masjid di Indonesia. Dan itu juga ada sustainable energy project, yang merupakan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro ataupun pembangkit listrik tenaga air. Nah, kinerja Waskita pada semester 1 ini ditandai dengan hasil yang sangat baik, Bapak dan Ibu, di mana Waskita berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 33 miliar. Capaian ini memang sangat baik, mengingat pada semester 1 tahun lalu hingga kuartal 1 tahun ini, Waskita masih mencatatkan rugi bersih. Kami berharap tren ini akan dapat dilanjutkan di semester 2, di mana Waskita tetap fokus pada pemulihan kinerja operasional dan keuangan dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah peningkatan likuiditas modal kerja dengan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah. Yang kedua adalah terus melanjutkan divestasi jalan tol. Yang ketiga adalah fokus pada perolehan proyek-proyek yang sifatnya progress payment atau monthly payment. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi, ini melalui penerapan lean construction dan juga digitalisasi. Yang kelima adalah memperkuat penerapan manajemen risiko. Oke, next. Nah,
Berikut adalah profil cash flow dari Waskita. Sejak 2019, memang Waskita terus mencatatkan arus kas operasi yang sangat sehat, arus kas operasi yang positif, ditopang dengan collection piutang yang baik, serta portofolio kontrak yang semakin seimbang. Pada semester 1, Waskita mencatatkan arus kas operasi positif sebesar 673 miliar. Waskita juga mencatatkan arus kas positif dari aktivitas investasi sebesar 1,7 triliun, seiring dengan terlaksananya beberapa divestasi ruas tol pada triwulan 2. Terakhir, Waskita juga membukukan arus kas dari aktivitas pendanaan positif sebesar 34 miliar. Okay, next. Selanjutnya, Waskita juga memiliki 8 strategi pemulihan keuangan yang pemaparannya akan disampaikan oleh Pak Destiawan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Mas Fandi. Para investor yang terhormat, saya akan melanjutkan terkait dengan skema recovery Waskita ke depan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ada 8 stream untuk perbaikan recovery performance Waskita. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan divestasi toll road. Ya, jadi tahun ini kami merencanakan ada 9 ruas tol yang bisa didivestasi. Tapi realisasinya sampai semester 1 baru 4 ruas. Kemudian saat ini ada 5 ruas yang dalam proses negosiasi. Tapi mengingat pandemi ini masih berlangsung, ini membuat proses negosiasi yang kami harapkan ini selesai di triwulan 3 akan mengalami kemunduran sampai triwulan 4. Tapi target di triwulan 3 beberapa ruas ini juga sudah bisa terrealisasi karena dampak dari aset recycling ini terhadap beban hutang Waskita cukup besar, ya. Bahwa kalau realisasi ini sampai terlaksana, ya, dengan divestasi tadi, kami akan mendapatkan fresh money kurang lebih 10 dan kemudian terjadi dekonsolidasi terhadap utang sebesar kurang lebih 20 triliun. Jadi ini menurut kami merupakan target utama yang akan mengurangi beban Waskita ke depan. Nah, kemudian kembali lagi untuk stream yang kedua, stream yang kedua terkait dengan government guarantee. Jadi pemerintah akan menjamin fasilitas baru yang akan dilakukan oleh Waskita, termasuk di dalamnya adalah untuk refinancing obligasi yang jatuh tempo, dan ini akan berdampak sangat baik buat Waskita karena kita bisa mempunyai fasilitas baru yang digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang beberapa waktu yang lalu produktivitasnya menurun, bahkan ada yang sempat kami postpone supaya proyek-proyek ini bisa diselesaikan sesuai dengan jangka waktunya. Jadi Waskita masih mempunyai kewajiban proyek-proyek pemerintah single year maupun multi years yang tahun ini harus segera diselesaikan. Kemudian juga penyerapan untuk proyek-proyek yang multi years yang juga harus diserap. Nah, ini membutuhkan tambahan modal untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek tersebut dengan baik. Ya, jadi nilai totalnya kurang lebih 9,6 triliun ya yang akan dijamin oleh pemerintah, di antaranya 5,6 untuk refinance obligasi, dan kemudian selebihnya akan kami gunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kemarin sempat terhenti atau produksinya rendah, dan ini nanti akan menambah atau meningkatkan produktivitas daripada Waskita, dan tentunya juga akan mengurangi beban bunga yang sudah berjalan, dan proyek-proyek itu bisa segera diselesaikan sehingga tidak terjadi one prestasi buat Waskita. Kemudian stream yang ketiga adalah financial restructuring. Ya,
Jadi financial restructuring ini dilakukan terhadap induk dan anak-anak waskita. Nah, jadi selain di Indo ada Waskita Beton Precast, ada Waskita Toll Road, kemudian Waskita Realty dan Waskita Infrastruktur. Nah, 2 dari anak Waskita Realty dan Infrastruktur ini sudah terlaksanakan dan sudah disepakati terkait dengan restrukturisasi. Nah, kemudian bagaimana dengan Indo? Nah, Indo termasuk juga di Waskita Toll Road ini saling terkait, ya. Termasuk juga ada di Waskita Beton Precast yang sekarang ini dalam proses untuk penyelesaian kesepakatan dalam rangka untuk restructuring agreement, dan MRA ini kami harapkan bisa komplit di Agustus ini dan bisa ditandatangani terhadap semua kreditur. Pada bulan Juli yang lalu, Waskita telah melaksanakan dengan Himbara dan Bank Jabar, ya, jadi ada 5 yang sudah sepakat dengan program restructuring, dan kita lagi dalam proses untuk menunggu kreditur yang lain yang kami harapkan di bulan Agustus ini akan selesai, sehingga di bulan September Waskita sudah bisa memulai aktivitasnya secara normal, dan ini juga akan meningkatkan produksi Waskita di tahun 2021. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan program restrukturisasi Waskita Beton Precast. Yang ini juga kami harapkan bisa selesai di tahun 2021. Sehingga secara keseluruhan Waskita Group ini proses restrukturisasi akan selesai di tahun 2021. Dan diharapkan mulai tahun 2022 Waskita sudah memulai dengan pola bisnis yang baru. Kemudian penyelesaian tol khusus. Jadi stream kelima ini adalah penyelesaian divestasi tol khusus. Jadi dari 14 ruas yang ada tadi, kami mempunyai permasalahan yang cukup besar di PUJT Waskita Sriwijaya Tol, yaitu di ruas Kayu Agung Palembang Betung, di mana ruas Kayu Agung dan Palembang ini sudah beroperasi yang telah diresmikan oleh Presiden pada bulan Februari yang lalu, dan ini akan dilanjutkan dengan Palembang Betung. Ya. Jadi panjang jalan ini 111 dan semuanya ini ruas Kayu Agung, seksi Kayu Agung Palembang ini diselesaikan dengan equity Waskita. Nah, kami ada peminat dari ada investor yang akan mengambil alih sebagian saham di ruas ini, di PUJT ini. Dan ini yang kami harapkan bisa segera tuntas sehingga ini akan mengurangi beban Waskita di Waskita Sriwijaya Toll Road. Yang kami harapkan juga equity yang sudah kami investasikan di sana bisa kembali ke Waskita, yang juga ini akan mengurangi beban Waskita. Kemudian yang kedua, PT Utama Marga Waskita. Jadi ini adalah di ruas Sekolah Tanjung Tebing Tinggi Parapat, yang kami sudah membicarakan dengan Utama Karya sebagai pemegang konsesi tol Sumatera. Nah, jadi kami akan melepas share di PT HMW ini yang akan diambil oleh Utama Karya, yang pendanaannya nanti itu dari PMN yang diberikan ke Utama Karya. Nah, ini kesepakatannya sudah ada, akan ditindaklanjuti dengan administrasinya, sehingga Waskita tidak ada beban lagi untuk penambahan modal di ruas tol ini, dan pengembalian termasuk juga pembayaran konstruksinya, karena ini konstruksinya dilaksanakan oleh Waskita Infrastruktur, akan dijanjikan oleh Utama Karya akan diselesaikan setelah PMN Utama Karya tahun 2021 ini cair. Nah, kemudian sedikit saya singgung juga bahwa nanti untuk ruas Palembang Betung ini Waskita juga akan disupport oleh adanya PMN dari pemerintah. Ya, oke, lanjut. Stream ke-6 adalah terkait dengan right issue. Jadi ini adalah
melengkapi bahwa waskita di tahun 2021 ini mendapatkan penambahan modal negara, government capital injection itu sebesar 7,9 triliun. Ya, jadi kami akan menawarkan pada pemegang saham minoritas terhadap kondisi ini. Jadi kami akan memperkirakan sesuai dengan porsi, maka dengan adanya PMN dan right issue, waskita akan mendapatkan fresh money kurang lebih 12 triliun. Yang ini akan dipakai untuk menyelesaikan ruas-ruas yang ada 7 ruas yang belum selesai. Jadi yang pertama adalah ruas Kayu Agung, Palembang Betung untuk penyelesaian lanjutannya. Kemudian ada Ciawi Sukabumi, kemudian Jakarta Cawang Kampung Melayu, Cimanggis Cibitung, Pasuruan Probolinggo, dan Krian Legundi Bunder Manyar. Sehingga diharapkan di awal tahun 2023 semua ruas ini akan selesai. Dan ini akan lebih mudah nanti buat waskita untuk menawarkan kepada calon-calon investor di ruas jalan tol. Dan ini diharapkan di triwulan 3 dapat terlaksana. Sehingga ini juga akan menambah produksi waskita di tahun 2021 dengan aktivitas di 7 ruas tol yang ada ini. Kemudian stream yang ke-7 adalah transformasi. Jadi waskita akan melakukan transformasi bisnisnya, kemudian transformasi internalnya. Jadi target kami di transformasi bisnis ini adalah dalam 5 tahun ke depan waskita akan menjadi perusahaan EPC ya, yang terdepan. Ya, jadi EPC ini karena ke depan kan untuk bisnis konstruksi kan akan berkembang mengarah kepada tipe EPC. Jadi ada engineering, procurement, dan construction. Jadi tidak hanya di proyek-proyek migas atau chemical, tapi di proyek-proyek konstruksi jalan dan gedung itu akan dilaksanakan secara EPC. Kemudian yang kedua, kami menetapkan target market cap itu bisa 2 kali dan EBITDA bisa naik menjadi 3 kali. Dan ini adalah pilar-pilar transformasinya. Ya, ada portfolio dan innovation, kemudian ada lean, bagaimana kita melaksanakan bisnis ini, kemudian proses digitalisasi. Jadi ke depan kita akan melaksanakan proses bisnis dengan digitalisasi. Kemudian ada foundation, ada 3 fondasi terkait dengan financial restructuring, ya. Dan, kemudian dengan prudent financial management, excellent enterprise risk management. Jadi kami mempunyai divisi risk management yang nanti akan memanage terkait dengan antisipasi proyek-proyek yang akan kami ambil ke depan. Ya, kemudian yang ketiga adalah developing dan attract superior talents. Jadi kami menyiapkan para insan waskita ini untuk menjadi talent-talent yang menonjol, sehingga ini akan menjadi kunci ya, karena dengan kesiapan sumber daya manusia, the human capital waskita ini, maka bisnis waskita akan kami harapkan bisa dijalankan dengan baik, sehingga tidak mengalami kesulitan bagaimana menempatkan orang per orang pada posisinya dan tidak mengalami kesulitan dalam mencari tim-tim yang akan ditempatkan di proyek-proyek tersebut. Kemudian kami sudah juga sepakat untuk menggunakan akhlak sebagai core value waskita. Dan ini sudah kami terapkan sejak setahun yang lalu, dan kami harapkan ini akan segera merubah budaya waskita, ya, dari budaya yang selama ini berjalan, kita hijrah menuju budaya akhlak. Kemudian stream yang ke-8 terkait dengan governance, ya. Jadi setelah 7 strategi tadi, kami akan memperkuat dengan penguatan tata kelola
perusahaan ya, dengan manajemen risiko yang sudah kami bentuk dan kami jelaskan tadi, bahwa ini merupakan bagian dari unsur bagaimana perusahaan ini dijalankan dengan keterbukaan informasi, tata kelola yang baik, manajemen yang baik, kemudian menempatkan orang-orang pada posisi yang sesuai, yang tepat, dan kemudian memotivasi mereka untuk meningkatkan kompetensi, kemudian meningkatkan produktivitas, ya, sehingga ini semua akan menjadi bagian bagaimana waskita bisa segera recovery, bagaimana waskita bisa melakukan efisiensi, dan bagaimana waskita bisa memberikan kualitas dari produknya dan kemudian memberikan kepuasan kepada para pelanggannya, dan ini semua merupakan satu bagian yang menjadi tujuan kami, sehingga tidak hanya kami melakukan produksi, tapi kami akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan bahwa waskita memang layak terus untuk diberikan pekerjaan, dan kami berharap bahwa pola-pola repeat order karena performa waskita yang bagus ini akan terus berjalan dan berkembang, karena transformasi bisnis yang kami lakukan salah satunya adalah juga mengurangi investasi khususnya di toll road, sehingga kami akan menargetkan kontrak-kontrak baru dari proyek-proyek pemerintah dan BUMN yang lebih besar, sehingga diharapkan ini akan membantu bagaimana mendapatkan cash in dan memanage collecting periodnya, sehingga risiko terhadap beban bunga ke depan ini akan bisa kami minimize, dan ini akan juga kami harapkan bisa menambah performance dan kinerja waskita untuk bisa meningkatkan laba ke depan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, jadi nanti kita bisa diskusi, silakan nanti disampaikan apa yang dipertanyakan. Demikian Mas Primansyah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Destiawan, terima kasih atas pemaparannya Pak. Ini saya pilihkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di box Q&A ya Pak ya. Pertanyaan dari Abdullah Emir Pramudja. Apa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh waskita dibandingkan dengan sesama emiten BUMN konstruksi lainnya Pak? Gitu. Jadi yang ditanyakan adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh waskita, Pak Destiawan. Langsung dijawab? Boleh, langsung dijawab Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Abdullah. Jadi secara umum bisnis konstruksi ini dikuasai oleh BUMN karya yang mempunyai kemampuan yang hampir sama dan rata. Nah, kemudian di mana keunggulan waskita? Jadi saat ini yang kami miliki adalah keunggulan untuk infrastruktur, ya, baik itu jalan dan bendungan. Ya, kami telah berpartisipasi atau melaksanakan lebih dari 30 proyek bendungan selama 5 tahun terakhir ini. Ya, jadi itu adalah salah satu. Kemudian terkait dengan jalan tol dalam 5 tahun terakhir ini sudah 1.300 km yang kami kerjakan, sehingga kami mempunyai sumber daya orang, kemudian juga peralatan. Ya, jadi peralatan kami banyak yang alatan ini bisa dikonversi, jadi digunakan di proyek jalan, bisa digunakan di proyek bendungan, bisa digunakan di proyek airport, di bandaraan, kemudian juga di seaport. Ya. Jadi ini yang saat ini menjadi keunggulan waskita. Ya. Jadi ya kalau boleh dikatakan pada saat berkompetisi di proyek-proyek tersebut, waskita memiliki sumber daya yang lengkap lah. Yang ini mungkin
tidak tidak tertandingi dibandingkan dengan yang lain. Tapi tentunya juga kami perlu menyiapkan human capital yang baik supaya dalam proses penghitungan, dalam proses penawaran ini juga lebih teliti dan lebih baik dengan upaya-upayanya supaya waskita bisa menang dalam kompetisi dan juga bisa melaksanakan serta mendeliver proyek tersebut dengan kualitas yang diinginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Destiawan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Gede Dedi Krisnawan. Nah, sejauh ini bagaimana realisasi dari program SWF yang sudah dicanangkan dari Waskita Karya sendiri? Apakah itu mendapatkan bantuan pendanaan? Dan jika dapat, bagaimana tuh alokasi dana tersebut digunakan? Itu Pak Destiawan. Ya, terima kasih Pak Gede. Jadi FIF ini sebetulnya bukan waskita ya yang mencanangkan, tapi adalah pemerintah yang memang tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang besar, ya, dan di mana anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Dan yang saya dengar SWF ini sudah mengantongi dana, ya, lebih dari 50 triliun yang ada di dalam ininya kantongnya SWF, dan waskita juga telah melakukan komunikasi dengan pihak direksi SWF terkait dengan ruas-ruas tol yang diminati. Jadi ada 6 ruas yang dalam proses negosiasi dengan SWF ini, dengan INA, yang kami berharap bahwa di tahun 2021 ini, paling tidak di triwulan 4 ini sudah ada yang deal gitu, sehingga jangan sampai nanti uang yang besar yang ada di dalam SWF ini tidak termanfaatkan. Tapi terkait dengan bantuan, bahwa proses bisnis dengan SWF ini adalah transaksi murni, jadi mereka berminat di ruas-ruas yang dimiliki oleh waskita. Kemudian kami melakukan negosiasi ya terkait dengan seperti penjual dan pembeli lah, untuk mencari titik temu di mana kita sepakat di angka yang ditentukan. Makanya kami tadi dengan bantuan PMN ini kami akan mengejar proyek-proyek atau ruas-ruas yang masih belum selesai 100% untuk bisa segera 100%. Ya, tadinya kami berharap bahwa SWF ini bisa pre-finance gitu ya, jadi membantu untuk menyelesaikan proyek tersebut, kemudian mereka mengambil alih. Tapi konsep bisnisnya mereka menunggu proyek jalan itu selesai. Jadi kalaupun nanti ada yang diminati dan belum selesai, tapi sepakat dulu di depan, kemudian waskita menyelesaikan, nah setelah selesai baru mereka take over. Kira-kira demikian, Pak. Baik, Pak Destiawan. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Andre Toruan. Apakah ada perkembangan terkait holding construction di BUMN? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap waskita sendiri bila hal itu terjadi? Holding konstruksi. Holding, oke. Baik Pak Andre. Jadi sampai saat ini kami masih belum mendengar rencana holding tersebut. Yang dulu diwacanakan akan ada 2 holding besar, ya, kemudian di mana waskita ada di kelompok holding yang satu grup dengan sebagai pemegang konsesi jalan tol, gitu ya. Kemudian satu lagi adalah holding yang terkait dengan penerumahan gitu. Ya, tapi sampai saat ini saya belum mendengar apakah itu akan dilanjutkan atau dirubah polanya. Gitu. Tapi yang jelas bahwa ke depan para kontraktor BUMN ini diharapkan untuk tidak berkompetisi secara tidak sehat, gitu ya, supaya bisnis konstruksi, bisnis infrastruktur yang ada yang nilainya juga besar ini memberikan nilai tambah yang baik buat masing-masing perusahaan. Itu Pak Hanumah, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Destiawan. Tapi sebelum saya mempersilakan untuk closing remark nih Pak Destiawan, saya punya satu pertanyaan ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan anggaran pemerintah yang diperketat di sektor infrastruktur, itu kira-kira bagaimana ya Pak ya langkah yang diambil oleh Waskita untuk proyek barunya? Apakah semakin selektif seperti mengambil proyek yang sifatnya non-turnkey atau seperti apa Pak Destiawan? Ya, jadi proyek-proyek target Waskita ke depan ini tadi saya sampaikan bahwa Waskita akan mengurangi untuk porsi investasi. Jadi khususnya investasi di jalan tol akan dikurangi dan Waskita akan mengikuti proses tender di luar investasi itu. Tapi bukan berarti juga Waskita berhenti berinvestasi. Ada beberapa ruas yang kami sudah mengikuti seperti di Jogja Bawen, Waskita ikut share ya sebagai share minority dan kami harapkan ini segera dilakukan tender supaya Waskita bisa mengikuti. Nah, selain itu kami akan lebih fokus nantinya memperlebar atau memperluas proyek-proyek yang akan dikeluarkan oleh pemerintah seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, ya dan lain sebagainya serta BUMN gitu. Ini akan kami tingkatkan untuk perolehan di sana. Nah, jadi ini adalah sasaran ke depan yang kami harapkan bisa tadi akan membantu karena proyek-proyek pemerintah kan pasti ada uang muka ya dan uang muka itu bisa kami gunakan untuk memutar. Kalau collecting periodnya bagus karena biasanya monthly progress payment. Jadi kalau tagihan itu di-manage dengan baik, ini tentunya cash flow proyek tersebut akan bisa dijaga dengan baik. Yang diharapkan tidak terjadi defisit cash flow sehingga sampai akhir proyek kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bayar beban bunga. Nah, terkait dengan proyek-proyek turnkey, ya kami ke depan memang akan mengurangi, ya, tapi tidak berhenti sama sekali karena kami akan melihat dan pelajari turnkey-nya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya bank masih bisa memberikan supporting terkait dengan proyek turnkey tersebut, ya tentunya akan kami jalankan dan nanti kami juga akan pasti mengajukan izin untuk proyek-proyek turnkey supaya ada supporting financing. Ya, tapi kalau turnkey murni, apalagi BOT, mungkin kami juga akan ya meminimize dan kalau itu tidak ada backup dari perbankan untuk membantu, ya Waskita tidak akan mengambil proyek tersebut. Baik, luar biasa penjelasannya Pak Destiawan. Jadi ada beberapa key points ini Pak yang saya kutip dari penjelasan yang tadi. Yang pertama adalah Waskita melakukan transformasi bisnis ya Pak ya, di mana dalam 5 tahun ke depan ini akan menjadi perusahaan EPC, gitu ya Pak ya. Lalu kemudian sudah ada investor nih yang mengambil alih Waskita, toll road yang dimiliki oleh Waskita. Sebagai contoh itu seperti tadi ya Pak ya, Waskita Sriwijaya Tol, sehingga itu bisa mengurangi beban bunganya Waskita, gitu Pak ya. Dan key point yang terakhir adalah terkait dengan mengurangi investasi di toll road, supaya resiko terhadap beban bunga juga bisa diminimalisir, gitu ya Pak ya. Ya. Kalaupun ada closing remark, mungkin bisa disampaikan Pak Destiawan. Oke, baik, terima kasih yang terhormat para investor dari Trimega Sekuritas. Ya. Jadi kalau melihat aset Waskita yang ada, ini sebetulnya tidak perlu ada rasa khawatir bahwa Waskita akan berat atau Waskita akan gagal memenuhi kewajibannya. Ya. Yang saat ini terjadi adalah karena proses ini terjadi pada saat yang bersamaan, kemudian ditambah dengan pandemi COVID. Ya. Nah, kami telah menunjukkan bagaimana kinerja triwulan 2 tahun 2021, ya, di mana proses 8 stream tadi yang sebagian sudah kami laksanakan, gitu kan.
ini sudah bisa menunjukkan hasilnya dengan kinerja yang positif. Dan kami akan terus mengejar untuk meningkatkan laba yang positif tersebut. Makanya program 8 stream tadi itu kami akan lakukan secara paralel, secara estafet ya, dan maksimal dari seluruh insan waskita dari top manajemen sampai bottom ya, tim ada di lapangan. Kami mempunyai organisasi transformasi yang fokus dan berdedikasi untuk itu sehingga program transformasi ini berjalan dengan baik. Karena hanya ini yang bisa kami lakukan untuk merubah kondisi waskita dari kondisi ada di bawah untuk kembali ke atas dan tampil memberikan performa yang baik. Ya, jadi dukungan semua pihak termasuk juga para investor ya terkait dengan saham waskita ini akan menambah semangat nih dari kami untuk bisa memberikan performance atau kinerja yang baik. Ya, jadi kami akan memberikan yang terbaik untuk shareholder sehingga tidak merasa sia-sia untuk mengambil saham waskita. Ya, saya kira itu, Mas Primasa. Terima kasih sekali lagi atas atensinya dan perhatiannya, khususnya pada Trimega Sekuritas yang telah mengundang kami untuk melakukan Zoom meeting ini. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana dengan investor relation? Apakah ada closing remark juga yang akan disampaikan? Terima kasih Pak Prima. Jadi terima kasih atas atensi dari Bapak dan Ibu para investor dari Trimega Sekuritas. Terima kasih juga atas support yang telah diberikan selama ini kepada Waskita Karya. Seperti sudah dipaparkan oleh Pak Destiawan tadi, saat ini kita dalam proses bertransformasi. Nanti juga akan ada identitas baru dan juga visi dan misi baru yang akan disampaikan oleh Waskita. Ke depan kami akan menjadi perusahaan yang lebih sehat, sustainable, dan juga lebih menunjukkan kinerja yang baik. Kira-kira seperti itu, dan kami juga berterima kasih atas support selama ini. Mungkin seperti itu saja Pak Prima. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Destiawan dan Pak Pandi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti Trimega webinar pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham atau reksadana di Trimega, dapat melakukan secara online melalui www.trima.trimegah.id, atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi customer service di Trimega Sekuritas. Jangan lupa untuk download Trimega Investment App di Play Store maupun di App Store, dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak Ibu setiap harinya. Dan Trimega Sekuritas juga menyediakan portal belajar online, yaitu Trimega e-learning, yang dapat diakses oleh Bapak dan Ibu secara gratis di website www.tel.co.id. Di TEL ini, kami menyediakan materi yang disusun secara terstruktur melalui playlist, dan tak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa mengerti lebih dalam mengenai bisnis model dari emiten-emiten ternama yang ada di kategori company visit. Besar harapan kami, paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di event Trimega berikutnya. Stay safe and stay healthy. Terima kasih Pak Destiawan, terima kasih Pak Pandi dan Investor Relation Team. Terima kasih Pak.